Pernah kepikiran nggak sih, apa ya yang sebenarnya ngebentuk diri kita ini? Jauh di dalam sana, ada sebuah proses yang jalan terus loh, bahkan pas kita lagi nggak sadar. Nah, kita akan coba bedah bareng-bareng, gimana ribuan keputusan super kecil yang kita buat setiap hari, ternyata diam-diam lagi ngebentuk siapa diri kita. Coba deh, kita renungin sebentar. Sadar nggak sih, setiap hari, dari mulai kita buka mata sampai tidur lagi, ada semacam perang kecil yang nggak kelihatan, yang terjadi di dalam diri kita. Yuk, kita telusuri bareng-bareng, momen demi momen. Oke, jadi mulainya dari mana sih semua ini? Titik awalnya itu sesuatu yang kita hadapi tiap detik. Banjir informasi. Sejak kita buka mata pagi ini, dunia tuh nggak berhenti ngirimin sinyal, gambar, suara, semuanya ke kita. Dan ini tuh bukan sesuatu yang jarang-jarang terjadi ya. Ini adalah kenyataan hidup kita setiap saat. Waktu kita sarapan tadi pagi, pas lagi di jalan ke kantor, pas ngobrol sama temen, bahkan pas lagi ketawa-ketawa sama keluarga. Tiap interaksi, tiap pemandangan, tiap suara, semua itu adalah titik awal dari sebuah perjalanan ke dalam diri kita. Oke, sekarang kita coba ikutin perjalanannya lebih dalam yuk. Bayangin kita ambil satu aja potongan informasi, misalnya pujian dari bos, atau mungkin berita yang kurang enak di HP, dan kita ikutin jejaknya. Dari dunia luar, masuk ke pikiran kita, sampai akhirnya mendarat di pusat kesadaran kita, hati. Prosesnya simpel banget, cuma 3 langkah. Pertama, panca indera kita nangkap sesuatu. Kedua, pikiran kita mencoba ngertiin maksudnya apa. Dan ketiga, hasilnya dikirim ke hati. Gampang kan kelihatannya, tapi... Nah, disinilah bagian serunya, karena perjalanannya itu nggak semulus itu. Soalnya, di tengah-tengah jalan itu ada semacam persimpangan, sebuah pos pemeriksaan yang nggak bisa kita hindari. Sebelum informasi apapun bisa nyentuh hati kita, informasi itu harus lolos ujian di gerbang ini dulu. Dan yang harus kita ingat ya, gerbang ini tuh berlaku buat semuanya. Setiap pengalaman yang kita alami, mau itu senang, sedih, untung, rugi, semuanya harus lewat filter yang sama. Gak ada jalan pintas. Gak ada yang bisa lolos. Nah, di gerbang inilah ada 2 kekuatan besar yang saling tarik-menarik. Di satu sisi, ada nafsu. Dorongan dari dalam diri yang tujuannya itu buat mengotori, menodai, dan ngerusak setiap informasi yang masuk. Di sisi lain, ada fitrah. Sifat murni kita yang justru berjuang buat ngebersihin informasi itu dan ngejaga hati kita tetap bersih. Nah, ini dia. Jantung dari semua pembahasan kita. Di persimpangan itu, sebuah pilihan dibuat, kadang kita sadar, tapi seringnya enggak. Kita milih di antara 2 kekuatan tadi. Dan skalanya, jujur, ini mungkin bakal bikin kaget. Coba deh bayangin, proses ini, pilihan antara membiarkan hati dikotori atau dibersihkan, itu terjadi lebih dari 100 kali, setiap 1 hari. Oke, kita naikin lagi skalanya. Kalau sebulan gimana? 100 kali sehari, itu artinya sekitar 3.000 kali setiap bulan. 3.000 kali kita berdiri di persimpangan krusial itu. 3.000 momen di mana kondisi hati kita jadi taruhannya. Dan kalau setahun, angkanya jadi lebih dari 36.000 kali. Coba deh pikirin lagi. Puluhan ribu keputusan mikro yang setetes demi setetes akhirnya ngebentuk lautan jati diri kita. Dan intinya, dari puluhan ribu momen itu, pertanyaannya cuma satu. Apakah kita akan membiarkan nafsu yang mengotori hati, atau kita mengizinkan fitrah untuk membersihkannya? Terus, apa dong hasil akhirnya? Semua pilihan kecil ini larinya kemana? Akumulasi dari puluhan ribu keputusan ini tuh nggak hilang gitu aja. Mereka ngebentuk sesuatu yang nyata. Sesuatu yang bahkan bisa kita rasakan. Hasilnya itu yang bisa kita sebut kadar keimanan atau gampangnya kondisi hati kita. Ini tuh bukan sesuatu yang gaib atau gimana ya. Ini benar-benar cerminan nyata dari ribuan pilihan yang tadi kita bahas. Ibaratnya, ini adalah potret kondisi hati kita sekarang yang terbentuk dari pilihan-pilihan kecil yang kita buat hari demi hari. Terus, emang kenapa kalau kondisi hati kita begitu? Apa pentingnya? Penting banget, karena kondisi hati kita ini nentuin segalanya. Hati yang banyak nodanya bakal punya reaksi yang beda terhadap dunia. Cara kita ngelihat masalah, cara kita nanggepin orang lain, bahkan kepribadian kita, semuanya dibentuk sama kondisi ini. Ujung-ujungnya pilihan-pilihan mikro itulah yang nentuin arah besar hidup kita. Jadi, sebagai penutup, coba deh kita sama-sama bertanya pada diri sendiri. Setelah seharian ini, setelah semua interaksi, semua informasi, dan ratusan pilihan yang udah kita buat, kalau kita bisa ngintip ke dalam hati kita sekarang, kira-kira apa yang bakal kita temuin? Apa hati kita jadi sedikit lebih bersih, atau malah sedikit lebih keruh dibanding tadi pagi?